Ruang kerja Kania di lantai 15 gedung perkantoran megah itu dibungkus oleh keheningan yang hanya dipecahkan oleh ritme suara ketukan konstan jemari pada keyboard mekanik. Udara dari ventilasi pendingin ruangan berembus stabil, menyebarkan hawa dingin yang cukup menusuk kulit bagi kebanyakan orang, namun Kania seolah sudah kebal terhadapnya. Di atas meja kerja berbahan kayu mahoni yang luas memanjang, secangkir kopi Americano yang telah lama kehilangan uap panasnya duduk berdempetan dengan tumpukan map tebal berisi dokumen persetujuan. Aroma pekat kopi dingin itu berpadu secara subtil dengan wangi pengharum ruangan beraroma lavender kering, menciptakan atmosfer melankolis di tengah sore yang perlahan merangkak menjadi senja. Di balik meja kebesarannya, Kania, seorang CEO wanita muda yang mendaki puncak karier berkat ketegasannya, memijat pelipisnya yang berdenyut pelan. Matanya yang kelelahan menatap lekat ke arah deretan angka pada layar monitor raksasa di hadapannya. Langit ibu kota di luar jendela kaca panoramik di belakangnya mulai berubah warna, menampilkan gradasi jingga keunguan yang memantul tajam pada gedung-gedung pencakar langit di seberang jalan. Kania menghela napas panjang, merotasi lehernya perlahan untuk mengusir penat yang menumpuk keras di pundaknya. Suara ketukan pelan sebanyak 3 kali di pintu kaca berbingkai kayu menghentikan sejenak aliran pikiran wanita itu. "Masuk," sahut Kania tanpa mengalihkan pandangannya dari pendaran cahaya monitor. Suaranya terdengar datar dan mekanis, khas seseorang yang pikirannya masih tertinggal pada margin laba perusahaan. Pintu terbuka dengan suara derit halus. Sosok Rahmat, pria paruh baya yang bertugas sebagai office boy, di area eksekutif itu, melangkah masuk ke dalam ruangan. Ia mendorong troli kebersihannya dengan kehati-hatian yang luar biasa, seolah sangat ketakutan jika suara roda kecil berbahan karet itu akan merusak konsentrasi sang pimpinan tertinggi. Rahmat mengenakan seragam biru muda pudar yang selalu disetrikanya hingga licin. Rambutnya yang mulai memutih penuh di bagian pelipis tersisir rapi ke arah samping. Selama lebih dari 3 tahun bekerja di sana, Rahmat selalu dikenal sebagai sosok yang amat tenang, teliti dalam bekerja, dan selalu menundukkan pandangan sebagai bentuk penghormatan. "Permisi, Ibu Kania. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya izin masuk untuk jadwal bersih-bersih meja sore," ucap Rahmat dengan nada bariton rendah yang syarat akan kesopanan. Tangannya yang kasar dengan cekatan mulai menyiapkan sebotol cairan pembersih kaca dan sebuah kain lap microfiber berwarna kuning terang. Kania akhirnya menghentikan ketikannya. Ia melirik ke arah pria itu, melepaskan kacamata anti radiasinya, dan memberikan senyum tipis yang profesional. "Silakan Pak Rahmat. Hati-hati dengan tumpukan dokumen di sudut kiri meja itu ya. Itu berkas rahasia yang belum sempat saya periksa semua." "Baik Bu. Akan saya perhatikan, dan saya hindari area tersebut," balas Rahmat sambil mengangguk hormat. Ia mulai bergerak perlahan menuju sudut kanan meja kerja utama Kania. Kania kembali memasang kacamatanya dan tenggelam dalam lautan pekerjaannya. Ia membiarkan bunyi semprotan cairan tss, tss, dari botol plastik dan suara gesekan berirama dari kain lap di atas permukaan kaca mejanya menjadi latar belakang pendengarannya. Aroma lemon artifisial dari cairan pembersih perlahan menggeser wangi lavender di udara, membawa nuansa segar bahan kimia yang rutin menyapa penciumannya setiap pukul 5 sore. Rahmat bekerja dalam kebisuan yang terampil. Tangannya mengelap setiap debu mikroskopis yang mungkin menempel di tepian meja, merapikan letak kotak kartu nama, dan membersihkan noda tipis air dari alas cangkir kopi. Namun ritme kerja yang biasanya mulus dan tak terputus bak putaran mesin itu tiba-tiba terhenti secara mendadak. Saat itu Rahmat baru saja bergeser menapak ke area tengah meja Kania. Di sanalah, tepat di sebelah tumpukan buku referensi manajemen, bertengger sebuah bingkai foto berornamen perak yang berat. Bingkai itu sangat dijaga dan dirawat oleh Kania, tak pernah diizinkan bergeser 1 sentimeter pun dari tempat asalnya. Di dalam bingkai kristal tersebut, bertahta sebuah potret klasik yang menampilkan sosok seorang pria dan wanita paruh baya. Pria dalam foto itu tersenyum sangat hangat, dengan garis wajah yang tegas dan berwibawa, sementara sang wanita menyandarkan kepalanya dengan lembut dan penuh kasih di bahu si pria.
Mereka adalah mendiang kedua orang tua Kania, kompas moral abadi, sekaligus alasan terbesar mengapa Kania mendedikasikan hidupnya untuk bekerja begitu keras hingga mencapai takhta CEO di usia mudanya. Rahmat mengangkat botol semprotan hijau di tangannya, bersiap membersihkan area di sekitar bingkai. Namun, ketika ekor matanya secara tak sengaja menangkap dan mengenali gambar wajah di balik kaca bening bingkai tersebut, seluruh gerakannya terhenti. Ia membeku di udara, botol plastik di tangan kanannya perlahan turun merosot, seakan otot-otot lengannya tiba-tiba dilumpuhkan oleh kekuatan tak kasat mata. Keheningan yang sangat janggal dan pekat mulai merayap naik, mengisi celah-celah ruangan luas tersebut. Jika biasanya Kania sangat fokus hingga tak memedulikan sekitarnya, kali ini ada perubahan tekanan udara yang terlalu drastis untuk diabaikan. Suara napas Rahmat yang sebelumnya mengalun teratur kini tak terdengar sama sekali, tergantikan oleh tarikan napas pendek yang tertahan di tenggorokan, dan perlahan berubah menjadi embusan tersengal-sengal. Kania, yang matanya kembali terasa pedih, berniat untuk memecah kesunyian. "Pak Rahmat, nanti tolong sekalian." Kalimat Kania terpotong secara paksa di udara. Ia mengangkat wajahnya dari balik layar dan menatap langsung ke arah pria paruh baya itu. Kening sang CEO seketika berkerut dalam, membentuk garis kebingungan yang tajam. "Pak Rahmat?" Tidak ada jawaban yang keluar. Rahmat berdiri mematung layaknya sebuah arca. Postur tubuhnya yang terbiasa membungkuk hormat kini, menegang kaku secara tidak wajar. Matanya membelalak lebar. Pupilnya membesar menatap lekat-lekat ke arah bingkai foto di atas meja dengan intensitas yang nyaris mengerikan. Kain lap microfiber yang berada di genggaman tangan kirinya merosot lepas begitu saja, meluncur dan jatuh mendarat tanpa suara ke atas permukaan karpet abu-abu tebal di bawah kakinya. "Pak Rahmat, Anda kenapa?" Kania bertanya lagi. Kali ini nada suaranya berubah drastis, disisipi oleh sebersit rasa cemas dan kebingungan yang nyata. Ia menekan pinggiran meja dan menggeser kursi kerjanya mundur. Suara decit roda kursi menabrak keheningan dengan kasar. "Apa Anda merasa sakit? Anda butuh air putih?" Bukannya menoleh dan menjawab pertanyaan atasannya, tangan kanan Rahmat justru perlahan terangkat ke udara. Lengan berbalut kemeja biru itu bergetar hebat tak terkendali. Jari telunjuknya yang kasar terentang kaku, menunjuk lurus secara langsung ke arah bingkai perak di atas meja. Getaran di jarinya begitu kentara, seolah-olah ia sedang menunjuk pada penampakan masa lalu yang meledak tepat di depan matanya. Kulit wajahnya yang biasanya berwarna sawo matang, seketika memucat pasi bak kapas. Rahangnya terkatup sangat rapat, bergetar, sebelum perlahan terbuka, seolah sedang berusaha merangkai suku kata yang menolak keluar dari pita suaranya. Napasnya kini memburu, dan mata tua pria itu mulai berkaca-kaca secara tiba-tiba, memantulkan kilau basah dari lampu neon di atas langit-langit ruangan. Kania terkesiap hebat. Reaksi berlebihan dari karyawannya itu sama sekali di luar nalar. Ia segera bangkit berdiri dari kursi kulit kebesarannya. Matanya bergerak panik, bergantian menatap telunjuk Rahmat yang bergetar, dan bingkai foto kedua orang tuanya. Kebingungan psikologis yang sangat pekat menguasai benak Kania. Mengapa seorang office boy yang tak pernah banyak tingkah tiba-tiba menunjuk foto keluarganya dengan tatapan guncangan emosional yang sedemikian rupa? Itu... Suara Rahmat akhirnya lolos dari celah bibirnya yang bergetar. Suaranya terdengar parau, sangat tercekat, dan nyaris seperti bisikan putus asa yang menyayat hati. Air mata tanpa permisi kini benar-benar menggenang penuh di pelupuk matanya, yang masih melebar ngeri karena keterkejutan. Itu... Jantung Kania berdegup semakin kencang, memukul-mukul rongga dadanya. Ia segera memutari mejanya, melangkah mendekat dengan raut wajah penuh tuntutan sekaligus keheranan akut. "Itu apa, Pak Rahmat?" Kania meninggikan suaranya, mencoba menembus kabut syok yang menyelimuti pria di depannya. "Bingkai itu? Ada apa dengan bingkai itu? Apa Bapak memecahkannya? Tidak apa-apa kalau rusak. Tapi tolong, jangan membuat saya panik seperti ini." Rahmat menggelengkan kepalanya pelan, gerakannya patah-patah.
Tatapannya masih terkunci tak berkedip pada potret di balik kaca itu. Air mata pertama akhirnya jatuh meluncur membelah pipi keriputnya. Bukan bingkainya, Bu. Rahmat menelan ludahnya dengan susah payah. Dadanya naik turun meraup oksigen. Orang-orang di dalam foto itu. Langkah Kania terhenti seketika. Hanya tersisa jarak 1 meter di antara mereka. Matanya menyipit, menatap lurus ke dalam sepasang mata tua yang kini dipenuhi badai emosi masa lalu. Itu mendiang kedua orang tua saya, tegas Kania dengan nada suara yang bergetar, menahan keheranan yang semakin meluap-luap. Ia menyilangkan tangan di depan dada, mengamati wajah karyawannya dengan saksama. Mereka ayah dan ibu saya. Kenapa Bapak menunjuk mereka dengan raut wajah seperti itu? Apa maksud Bapak? Rahmat perlahan menoleh, memindahkan pandangannya dari bingkai foto itu langsung ke wajah Kania. Mulut pria tua itu sedikit terbuka, napasnya seolah tersangkut di tenggorokan saat melihat kemiripan garis wajah antara Kania dan sosok pria di dalam foto. Orang tua, ibu, bisik Rahmat lirih, suaranya retak dan hancur di ujung kalimat. Tangannya yang menunjuk kini turun, meremas sisi seragam birunya erat-erat, seolah mencari pegangan agar tubuhnya tidak ambruk ke lantai saat itu juga. Kania merasakan bulu kuduknya meremang. Ada sebuah rahasia besar, gelap, namun terasa sangat emosional yang bersembunyi di balik tatapan basah pria sederhana di hadapannya ini. Sesuatu yang Kania sadari akan segera mengubah cara pandangnya terhadap masa lalunya sendiri. Iya, mereka orang tua kandung saya, ucap Kania pelan namun penuh dengan tuntutan, tak melepaskan kontak mata sedetik pun. Tolong jelaskan Pak Rahmat, sikap Bapak saat ini sangat aneh dan ini benar-benar membuat saya kebingungan. Suara dengungan pelan dari pendingin ruangan tiba-tiba terasa begitu memekakkan telinga. Di dalam ruang kerja CEO berdinding kaca itu, waktu seolah berhenti berdetak. Aroma cairan pembersih beraroma lemon yang menguar dari kain lap di tangan Rahmat berbaur dengan wangi parfum musk bernuansa elegan milik Kania, menciptakan kontras yang tajam di udara yang tiba-tiba terasa kaku. Kania menatap ujung jari telunjuk Rahmat yang masih bergetar hebat di udara, terarah tepat pada bingkai kaca berornamen perak di sudut meja mahoninya. Di balik kaca bingkai itu, sepasang suami istri tersenyum hangat, almarhum ayah dan ibu Kania. Pak Rahmat, tegur Kania. Suaranya memecah kesunyian ruangan itu, terdengar lebih tegas dari yang ia niatkan. Alisnya bertaut rapat, membentuk gurat keheranan yang tak bisa disembunyikan. Ada apa dengan foto itu? Kenapa Bapak menunjuk foto orang tua saya seperti itu? Panggilan itu seolah menarik Rahmat kembali ke bumi. Pria paruh baya berseragam biru muda itu terkesiap, menarik tangannya secepat kilat seolah bingkai itu baru saja memancarkan panas api. Kain lap di tangan kirinya terjatuh ke atas karpet tebal, namun ia bahkan tidak menyadarinya. Dada Rahmat naik turun dengan cepat. Keringat dingin mulai merembes di pelipisnya yang berkerut, sementara napasnya terdengar memburu, tertahan oleh sesuatu yang menyumbat tenggorokannya. Maafkan saya, Bu Kania, cicit Rahmat dengan suara bergetar. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, menghindari tatapan tajam sang atasan. Tangannya kini saling meremas di depan perut, sebuah gestur pertahanan diri dari rasa gugup yang luar biasa. Saya lancang. Saya tidak bermaksud. Saya tidak menuduh Bapak lancang, Pak Rahmat. Potong Kania cepat. Nada suaranya sedikit melunak namun tetap menuntut jawaban. Kania menyandarkan punggungnya pada kursi kulitnya, membiarkan keheningan mengambil alih selama beberapa detik. Ia mengamati raut wajah OB yang selalu dikenal tenang dan tak banyak bicara itu. Ada sesuatu yang salah. Mata pria itu memerah, dan cairan bening mulai menggenang di pelupuk matanya yang mulai keriput. Duduklah di sana, Pak, perintah Kania sambil menunjuk kursi tamu di seberang mejanya. Rahmat tampak ragu. Memori tentang batas antara seorang pekerja kasar dan pucuk pimpinan perusahaan menahannya. Tidak usah, Bu. Saya berdiri saja. Saya harus segera menyelesaikan. Tinggalkan lap itu, Pak Rahmat. Duduk.
Kali ini suara Kania tidak menyisakan ruang untuk bantahan. Rasa penasarannya sudah sepenuhnya mengambil alih dinding profesionalisme yang biasanya membatasi interaksi mereka. Dengan langkah gontai dan lutut yang tampak kehilangan kekuatannya, Rahmat berjalan memutari meja dan duduk di tepi kursi. Tangannya masih gemetar saat ia menyapu sudut matanya yang basah dengan punggung tangannya yang kasar. "Sekarang, katakan pada saya," ucap Kania, mencondongkan tubuhnya ke depan, menumpukan kedua sikunya di atas meja yang dingin. "Kenapa Bapak bereaksi seperti itu saat melihat foto orang tua saya? Apa Bapak mengenali mereka?" Rahmat menelan ludah dengan susah payah. Jakunnya naik turun. Ia memberanikan diri mengangkat wajahnya sekilas, menatap wajah Kania, lalu kembali melirik ke arah foto tersebut. "Bapak dan Ibu di foto itu." Suara Rahmat tercekat, seolah setiap kata yang keluar harus melewati saringan rasa sakit di dadanya. Mereka bukan sekadar wajah yang asing buat saya, Bu." Kania terdiam. Jantungnya berdegup satu ketukan lebih cepat. "Maksud Bapak?" Rahmat menarik napas panjang yang terdengar gemetar. Wajah pria itu, senyum wanita itu, saya tidak akan pernah bisa melupakannya seumur hidup saya, bukannya. Bahkan meski puluhan tahun sudah berlalu, dan rambut saya sudah memutih seperti sekarang. Air mata akhirnya lolos dari pertahanan Rahmat, mengalir melewati alur-alur keriput di pipinya. Ia tidak peduli lagi pada citranya di hadapan sang CEO. "Di masa lalu," Rahmat memulai, suaranya pecah oleh isak yang tertahan. "Jauh sebelum saya bekerja di gedung mewah ini, jauh sebelum saya menjadi tenaga kebersihan, ada sebuah masa yang sangat gelap dalam hidup saya. Masa di mana saya merasa dunia sudah runtuh, dan saya hanyalah sisa puing yang tidak berharga." Kania mendengarkan dengan saksama. Matanya tak lepas dari sosok pria yang kini terlihat begitu rapuh di hadapannya. "Malam itu hujan turun sangat deras, Bu. Saya ingat betul dinginnya angin malam yang menusuk tulang. Saya berada di titik terendah seorang manusia. Saya kehilangan arah. Dan di saat semua orang memalingkan wajah dari saya, di saat dunia seakan meludahi saya." Rahmat menghentikan kalimatnya, mencengkeram lututnya sendiri dengan kuat, hingga buku-buku jarinya memutih. Tangisnya tertahan, menciptakan jeda yang menyiksa di ruangan itu. "Orang tua saya," pancing Kania pelan. Suaranya kini nyaris berupa bisikan, terbawa oleh arus emosi yang dipancarkan pria di depannya. Rahmat mengangguk pelan, bahunya bergetar. "Bapak dan Ibu di foto itu, mereka hadir seperti malaikat, Bu. Beliau, ayah Ibu menepuk pundak saya malam itu. Saya masih ingat suara berat ayah Ibu yang mengatakan, 'Jangan menyerah sekarang, anak muda. Langit yang gelap bukan berarti matahari mati.'" Kania terkesiap kecil, matanya membelalak. "Jangan menyerah sekarang, anak muda. Langit yang gelap bukan berarti matahari mati." Itu adalah frasa yang sangat familiar. Ayahnya sering mengatakan hal itu kepadanya ketika ia masih kecil, setiap kali ia gagal dalam ujian atau merasa sedih. Mendengar kalimat yang begitu personal dan intim meluncur dari mulut seorang office boy di perusahaannya membuat bulu kuduk Kania meremang. Mereka melakukan sesuatu yang sangat besar untuk saya, Bu." Lanjut Rahmat, suaranya semakin parau. "Sesuatu yang mengubah arah hidup saya sepenuhnya." "Apa yang mereka lakukan, Pak Rahmat?" tuntut Kania, tubuhnya kini sepenuhnya tegang. Rasa familiar yang hangat sekaligus asing mulai menggerogoti pikirannya. Ayah dan ibunya adalah orang baik, ia tahu itu. Namun, mendengar ada rahasia besar di masa lalu, yang tak pernah ia ketahui membuatnya diliputi kebingungan yang mendalam. Apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu? Kenapa mereka bisa bertemu dengan Bapak? Rahmat menundukkan kepalanya lebih dalam lagi. Bahunya turun, seolah beban dari masa lalu itu tiba-tiba kembali bersarang di punggungnya. Ia menggeleng perlahan, matanya memancarkan keraguan dan rasa malu yang pekat. Saya belum berani, bukannya, ucap Rahmat parau, nadanya penuh dengan rasa penyesalan yang tak terjelaskan.
Mengingat kejadian itu, mengingat seberapa hancurnya saya waktu itu, dan betapa mulianya hati kedua orang tua ibu, membuat saya merasa sangat malu pada diri saya sendiri. Saya tidak menyangka bahwa takdir akan membawa saya membersihkan meja putri dari dua orang yang sangat berarti dalam hidup saya. Kania menatap Rahmat tanpa berkedip. Udara di ruangan itu terasa semakin padat. Ada kepingan teka-teki yang berserakan di depan matanya. Kepingan tentang sebuah pengorbanan, tentang kebaikan hati, dan tentang masa lalu seorang pria sederhana yang entah bagaimana mengikat kuat dengan sejarah keluarganya sendiri. Kania mengambil napas dalam-dalam, menyadari bahwa di balik seragam biru pudar dan sapu pembersih itu, tersimpan sebuah kisah luka yang belum sepenuhnya terbuka. Terdorong oleh dorongan batin yang kuat, Kania memajukan kursinya, menolak untuk membiarkan cerita ini menggantung dalam kebisuan. "Lanjutkan, Pak Rahmat," suara Kania terdengar pelan, nyaris berupa bisikan, namun syarat akan tuntutan yang tak bisa ditawar. Matanya terpaku pada sosok pria paruh baya di hadapannya yang kini tampak rapuh, seolah beban berpuluh-puluh tahun baru saja menimpa kedua bahunya yang bungkuk. Ruangan CEO di lantai 15 itu mendadak terasa hampa dan jauh lebih dingin. Suara dengung halus dari mesin pendingin ruangan seakan menjadi satu-satunya penghubung mereka dengan dunia nyata. Di luar jendela kaca raksasa yang membingkai hiruk-pikuk ibu kota, langit sore mulai memancarkan semburat jingga, membiaskan cahaya keemasan yang jatuh tepat di atas karpet tebal ruangan tersebut. Kania menelan ludah, merasakan udara dingin seolah menusuk pori-porinya, menantikan kebenaran yang dijanjikan oleh pria di seberang mejanya. Rahmat menundukkan kepala. Jari-jarinya yang kasar dan berkerut saling meremas dengan gelisah, meninggalkan bercak keringat di ujung seragam birunya. Ia menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberanian yang berserakan di dasar dadanya. 15 tahun yang lalu, Bu, suaranya serak, bergetar menahan tangis yang mengancam pecah. 15 tahun yang lalu, dunia saya hancur lebur tanpa sisa. Melihat kaki pria itu sedikit gemetar, naluri kemanusiaan Kania mengambil alih otoritasnya sebagai seorang pemimpin perusahaan. "Duduklah dulu, Pak. Tolong ceritakan pelan-pelan." Ia menunjuk kursi tamu berlapis kulit asli yang berada tepat di hadapannya. Rahmat ragu-ragu sejenak, merasa tak pantas menempati kursi mewah tersebut dengan seragam kebersihannya yang mulai pudar warnanya. Namun, tatapan memohon dari sepasang mata Kania yang begitu mirip dengan mendiang ibunya, membuat Rahmat tak kuasa menolak. Ia duduk perlahan di ujung kursi, tubuhnya kaku, tangannya bertumpu erat di atas lutut yang mulai bergetar. "Waktu itu, saya hanyalah seorang buruh pabrik yang baru saja terkena pemutusan hubungan kerja." Rahmat memulai kisahnya. Pandangannya menerawang jauh menembus dinding kayu mahoni di belakang Kania, kembali ke masa-masa kelam yang selalu menghantuinya. "Anak semata wayang saya, putri saya satu-satunya, mendadak kolaps dan didiagnosis menderita kelainan jantung. Dokter bilang, dia harus segera dioperasi hari itu juga. Biayanya, astaga, bagi orang miskin seperti saya, deretan angka di tagihan itu seperti menghitung jumlah bintang di langit. Tidak masuk akal. Sama sekali mustahil untuk dikumpulkan dalam waktu 1 malam." Kania menahan napas. Ia bisa melihat kilat keputusasaan menyapu wajah Renta di depannya, membangkitkan kembali memori traumatis yang mungkin tak pernah benar-benar padam dalam benak sang OB. "Malam itu, pihak rumah sakit nyaris menyerah karena saya tidak punya uang muka sepeser pun," lanjut Rahmat. Air mata akhirnya lolos dari sudut matanya, menelusuri kerutan di pipinya yang tirus. "Saya berjalan gontai, keluar dari lobi. Saya duduk meringkuk di trotoar depan pelataran rumah sakit. Hujan turun sangat deras. Sederas tangisan saya. Saya memukul-mukul aspal dengan tangan kosong, mengutuk nasib, mengutuk Tuhan, dan mengutuk diri saya sendiri yang sama sekali tidak berguna sebagai seorang ayah. Saya benar-benar sudah siap untuk berlari ke tengah jalan raya dan mengakhiri hidup saya detik itu juga." Dada Kania terasa sesak luar biasa. Ia tanpa sadar mencondongkan tubuhnya ke depan, kedua tangannya bertaut erat di atas meja kaca, hingga buku-buku jarinya memutih. Lalu,
Apa yang terjadi, Pak? Tanyanya dengan suara bergetar. Rahmat mengangkat wajahnya yang basah, menatap lurus ke arah bingkai foto kayu di meja Kania, dengan pandangan penuh puja, kehormatan, dan kerinduan yang mendalam. Lalu, sebuah mobil sedan hitam berhenti tepat di depan saya. Tuan dan Nyonya. Kedua orang tua Ibu Kania turun dari mobil tersebut. Mereka sebenarnya hanya sedang membesuk seorang kolega di rumah sakit itu. Tetapi mendiang ayah ibu melihat saya yang sedang menangis meraung-raung di bawah guyuran hujan. Suara Rahmat semakin parau, tercekat oleh emosi yang kini membanjiri kerongkongannya. Ayah Anda menghampiri saya. Beliau tidak peduli pada hujan lebat yang merusak penampilannya, tidak peduli pada jas mahalnya yang basah kuyup, dan sama sekali tidak merasa jijik pada diri saya yang kotor, bau, dan berlumuran lumpur jalanan. Beliau berjongkok di sebelah saya, menepuk bahu saya yang bergetar hebat, dan bertanya dengan suara yang begitu menenangkan, "Ada apa, Pak? Tolong beritahu saya, kenapa Bapak menangis di bawah hujan begini?" Sebuah isakan kecil tak sengaja lolos dari bibir Kania. Ia buru-buru menutup mulutnya dengan sebelah tangan. Jantungnya berdegup kencang, memukul-mukul rongga dadanya dengan ritme yang menyakitkan sekaligus menghangatkan. Bayangan ayahnya yang selalu tenang dan berwibawa seketika melintas. Ia sangat mengenal kelembutan suara itu, suara yang selalu memeluknya setiap kali ia merasa takut semasa kecil. Saya menceritakan semuanya, karena saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi untuk bersandar. Dan ibu tahu apa yang beliau lakukan setelah mendengar tangisan saya? Rahmat menyeka air matanya dengan lengan seragamnya yang kasar, namun air mata itu tak kunjung berhenti mengalir. Beliau menarik tangan saya, memaksa saya berdiri, dan membawa saya masuk kembali ke rumah sakit malam itu juga. Ayah dan ibu Anda, mereka langsung menuju kasir. Mereka melunasi seluruh biaya perawatan, seluruh biaya operasi jantung anak saya. Tanpa jaminan apapun, tanpa pamrih sedikit pun. Mereka bahkan tidak menanyakan jaminan kartu identitas atau asal-usul saya. Keheningan yang pekat merajai ruangan itu. Hanya terdengar suara napas Rahmat yang memburu dan isakan tertahan dari sang CEO wanita di seberangnya. Tidak berhenti di situ, Bu, tambah Rahmat. Suaranya kini diwarnai nada kekaguman yang absolut dan rasa syukur yang abadi. Setelah masa kritis anak saya lewat dan dia dinyatakan pulih, ayah ibu kembali mencari saya. Beliau mendatangi kontrakan kumuh kami. Beliau memberikan sebuah amplop tebal berisi uang yang sangat besar jumlahnya. Katanya, itu untuk modal usaha, untuk menyambung hidup dan memperbaiki gizi keluarga saya. Beliau, Tuan dan Nyonya besar, tidak hanya menyelamatkan nyawa putri saya, tetapi mereka menyelamatkan seluruh masa depan keluarga kami. Di kursi kebesarannya, pertahanan Kania runtuh sepenuhnya. Air mata mengalir deras membasahi riasan wajahnya, menghapus citra CEO tangguh yang selalu ia pertahankan. Ia menatap Rahmat dengan perasaan campur aduk yang bergulung-gulung meledak di dalam dadanya. Ada rasa terkejut yang luar biasa, rasa haru yang menembus hingga ke sumsum tulang, dan sejumput rasa bersalah yang menusuk-nusuk nuraninya. Selama bertahun-tahun, Kania tumbuh dalam gelimang fasilitas dan kemewahan. Ia memang tahu bahwa ayah dan ibunya adalah pengusaha dermawan yang rutin menyumbang ke berbagai panti asuhan atau yayasan sosial. Namun, ia tidak pernah benar-benar melihat wajah-wajah orang yang mereka tolong. Ia tidak pernah tahu bahwa kebaikan kedua orang tuanya telah menyentuh kehidupan seseorang dengan begitu intim, personal, dan mendalam hingga ke titik menyelamatkan nyawa manusia. Lebih dari itu, Kania dihantam oleh rasa bersalah yang tajam. Pria di hadapannya ini, pria yang hidupnya ditebus oleh kemuliaan hati kedua orang tuanya, kini berdiri di perusahaannya sebagai seorang pesuruh. Pria ini mengepel lantai yang ia pijak, membuang sampah dari ruangannya, dan membersihkan debu dari mejanya setiap pagi, tanpa pernah sekalipun mengeluh, menuntut, atau meminta pengakuan atas kedekatan masa lalunya dengan para pendiri perusahaan ini. Pak Rahmat. Suara Kania pecah dan sumbang. Ia bangkit dari kursinya yang nyaman, berjalan memutari meja kerja kaca tersebut, dan berdiri tepat di hadapan pria tua yang sedang menangis itu. Saya benar-benar tidak tahu.
Saya sama sekali tidak tahu menahu soal kejadian ini. Rahmat buru-buru berdiri, menundukkan kepalanya dalam-dalam, menolak untuk menatap wajah majikannya secara langsung. Tentu saja ibu tidak tahu. Tuan dan Nyonya adalah malaikat tanpa sayap, yang tidak pernah memamerkan kebaikan mereka kepada siapapun. Ketika usaha kecil saya akhirnya bangkrut beberapa tahun yang lalu, dan saya mendengar perusahaan ini membuka lowongan, saya memohon untuk bisa diterima, meski hanya sebagai tenaga kebersihan. Rahmat tersenyum getir di sela tangisnya. Saya tidak mencari kekayaan, Bu. Saya hanya ingin berada di tempat yang dibangun oleh orang-orang hebat itu. Saya hanya ingin menghabiskan sisa usia saya untuk mengabdi, meski hanya sekadar membersihkan debu di ruangan putri mereka. Kania mematung sejenak, tubuhnya serasa terpaku ke lantai berlapis karpet tersebut. Kata-kata pengabdian tulus Rahmat menghujam telak ke relung hatinya yang terdalam. Ia menoleh perlahan ke arah bingkai foto di mejanya. Senyum kedua orang tuanya di foto itu kini terasa sangat berbeda. Ada cahaya keabadian di sana, sebuah warisan kebaikan yang jauh lebih berharga dan megah dibandingkan seluruh aset perusahaan yang kini ia pimpin. Ia kembali menatap Rahmat, menyadari sepenuhnya bahwa ruang kerjanya yang dingin ini baru saja menjadi saksi bisu bagaimana masa lalu yang mulia itu kembali merangkulnya. Keheningan pekat menyelimuti ruang kerja bernuansa monokrom itu, hanya disela oleh dengungan halus dari pendingin ruangan sentral dan detak konstan jam dinding berbingkai perak. Di luar dinding kaca setinggi langit-langit, awan mendung mulai menggantung di atas cakrawala ibu kota, menyaring cahaya matahari sore menjadi semburat kelabu yang temaram. Namun, badai yang sesungguhnya tengah berkecamuk di dalam dada Kania. Dadanya naik turun dengan tempo yang tidak teratur, matanya memerah, menahan beban dari kenyataan yang baru saja menghantam kesadarannya. Kania menelan ludah, merasakan tenggorokannya mengering. Ia menatap Rahmat, pria paruh baya dalam balutan seragam, office boy biru muda, yang kini berdiri dengan kepala menunduk, bahunya sedikit bergetar, seolah baru saja melepaskan batu besar yang bertahun-tahun membebani punggungnya. Jari-jari Rahmat yang kasar dan dipenuhi kapalan tampak saling meremas dengan gelisah. Kania menghela napas panjang, berusaha menstabilkan suaranya. Ia melangkah memutari meja kerja mahoninya yang mengilap, mengabaikan tumpukan dokumen persetujuan yang sedari tadi menunggunya. Ia menarik sebuah kursi tamu berbahan kulit asli yang tebal, lalu menunjuknya dengan gestur lembut. "Pak Rahmat, silakan duduk," ucap Kania. Suaranya tidak lagi menyiratkan ketegasan seorang CEO, melainkan kelembutan seorang perempuan yang tengah mencari serpihan kenangan keluarganya. Rahmat mendongak, matanya yang mulai berkaca-kaca memancarkan keraguan. "Tetapi, Bu Kania, saya sedang bertugas. Tidak pantas rasanya saya duduk di..." "Tolong, Pak," potong Kania pelan, namun nadanya memohon. Ia menyentuh punggung kursi itu. "Saya tidak sedang berbicara dengan karyawan saya saat ini. Saya berbicara dengan seseorang yang mengenal orang tua saya. Tolong, duduklah." Mendengar permohonan tulus itu, Rahmat akhirnya menyerah. Dengan langkah pelan dan hati-hati, ia menduduki tepi kursi kulit tersebut, seolah takut mengotorinya. Kania mengambil botol air mineral dari meja kecil di sudut ruangan, menuangkannya ke dalam gelas kaca, dan menyodorkannya ke hadapan Rahmat. Pria itu menerimanya dengan tangan gemetar, bergumam terima kasih, dan meneguknya sedikit. Kania kemudian menyandarkan dirinya di ujung meja kerja, melipat kedua lengannya di depan dada, mencoba mencari kekuatan. Aroma samar dari diffuser lavender yang biasanya menenangkannya kini terasa kalah oleh intensitas emosi di ruangan tersebut. "Bapak bilang, mereka membantu Bapak saat Bapak hampir kehilangan segalanya," Kania memulai. Matanya tak lepas dari raut wajah Rahmat yang dipenuhi garis-garis kelelahan hidup. "Bisa Bapak ceritakan lebih detail? Di mana persisnya kalian bertemu?" Saya tidak pernah tahu tentang cerita ini. Ayah dan ibu tidak pernah bercerita apa-apa kepada saya." Rahmat meletakkan gelas kaca di atas meja dengan sangat perlahan. Ia menarik napas dalam, membiarkan ingatannya kembali terlempar ke masa lalu yang kelam, namun berujung pada secercah cahaya. "Saat itu sedang musim hujan, Bu. Hujan deras sekali, sudah 3 hari berturut-turut."
Suara Rahmat terdengar serak, mengawali kisahnya. Matanya menerawang, menembus dinding kaca ruangan, seakan melihat kembali jalanan basah bertahun-tahun silam. Saya saat itu baru saja diusir dari kontrakan kecil karena menunggak berbulan-bulan. Usaha dagang asongan saya bangkrut, istri saya sedang sakit keras di kampung, dan anak saya butuh biaya sekolah yang tidak sedikit. Saya ingat betul, saya berteduh di bawah sebuah emperan toko yang sudah tutup. Baju saya basah kuyup, menempel di badan. Udara dinginnya sampai menusuk tulang. Saya benar-benar merasa putus asa, Bu. Saya bahkan sempat berpikir, kalau Tuhan mengambil nyawa saya malam itu juga, mungkin itu lebih baik. Kania tanpa sadar menahan napasnya. Jemarinya mencengkeram tepi meja mahoni hingga buku-buku jarinya memutih. Rahmat melanjutkan, suaranya kini sedikit bergetar oleh emosi yang membuncah. Lalu, sebuah mobil berhenti di dekat emperan itu. Saya tidak terlalu peduli awalnya. Tapi kemudian, seorang pria turun dengan payung hitam besar. Beliau berjalan ke arah saya. Di belakangnya seorang wanita yang wajahnya sangat teduh, ikut turun dari mobil. Itu adalah bapak dan ibu kandung Kania. Mendengar deskripsi itu, setitik air mata akhirnya lolos dari pertahanan Kania, meluncur hangat di pipinya yang dihiasi riasan tipis. Ia bisa membayangkan dengan jelas pemandangan itu. Ayahnya memang selalu menyediakan payung hitam besar di bagasi mobil, dan ibunya selalu memiliki sorot mata yang membuat siapapun merasa aman. Bapak Kania tidak bertanya kenapa saya di sana. Lanjut Rahmat, tersenyum kecil di sela-sela matanya yang basah. Beliau hanya menyodorkan sebuah kotak makanan hangat. Lalu, Ibu Kania memberikan sebuah amplop tebal. Saya tolak, Bu. Saya bilang saya bukan pengemis. Tapi ayah ibu bilang begini, ini bukan sedekah. Ini titipan dari Tuhan untuk saudaraku yang sedang kehujanan. Pakai untuk keluargamu, dan berdirilah lagi. Begitu kata beliau. Tangis Kania kini tak bisa ditahan lagi. Ia menutup mulutnya dengan sebelah tangan, membiarkan isak pelan memenuhi ruangan kerja yang biasanya hanya diisi oleh percakapan bisnis yang dingin. Kata-kata itu sangat khas ayahnya. Kalimat yang sederhana, tidak menggurui, namun syarat akan penghargaan terhadap martabat manusia. Uang di dalam amplop itu sangat besar, bukannya? Rahmat menunduk, menghapus air mata di pipinya yang kasar dengan punggung tangannya. Lebih dari cukup untuk membayar kontrakan, menebus obat istri saya, dan menyekolahkan anak saya. Bahkan sisa uangnya saya jadikan modal untuk berjualan lagi, sampai akhirnya saya bisa menyambung hidup dan mendapat pekerjaan layak di sini. Saya selalu mencari keberadaan beliau berdua untuk mengembalikan uang itu, tapi saya hanya orang kecil. Saya tidak tahu harus mencari kemana. Sampai akhirnya, hari ini saya melihat foto di meja ibu. Rahmat kembali menatap bingkai foto di atas meja Kania. Wajah kedua sosok di foto itu tersenyum abadi, seakan membenarkan setiap kata yang baru saja diucapkan oleh sang office boy. Kania meraih bingkai foto tersebut, mengusap permukaannya dengan jemari yang gemetar. Selama ini, ia mendefinisikan kesuksesan dari angka-angka di laporan keuangan. Dari seberapa besar perusahaan yang ia pimpin, dari seberapa banyak aset yang ia kumpulkan. Ia selalu berpikir bahwa ia sedang meneruskan kehebatan orang tuanya dalam berbisnis. Namun hari ini, di ruangan berlapis kaca ini, melalui seorang pria berseragam biru muda, Kania disadarkan akan kebenaran yang jauh lebih besar. Warisan sejati yang ditinggalkan oleh ayah dan ibunya bukanlah harta, melainkan jiwa sosial yang luar biasa. Kebaikan yang dilakukan dalam diam, tanpa mengharap tepuk tangan atau pamrih, murni dari rasa empati yang mendalam. Pak Rahmat, panggil Kania. Suaranya kini bercampur aduk antara keharuan dan kebanggaan yang luar biasa. Ia menatap lurus ke dalam mata pria di hadapannya. Bapak tidak perlu mengembalikan apapun. Ayah dan ibu saya tidak pernah menganggap itu sebagai pinjaman. Saya sangat berterima kasih karena Bapak sudah bertahan hidup, dan berterima kasih karena Bapak menceritakan hal ini kepada saya. Kania merasakan sebuah ikatan emosional yang aneh namun sangat kuat dengan pria di depannya. Rahmat bukan lagi sekadar karyawan rendahan yang bertugas membersihkan ruangannya.
Di mata Kania, Rahmat adalah bukti hidup dari cinta kasih orang tuanya. Rahmat adalah monumen berjalan dari kebaikan hati ayah dan ibunya yang selama ini tersembunyi dari dunia. Ruangan itu kembali hening, namun kali ini udaranya tidak terasa dingin. Ada kehangatan yang menjalar, mengisi setiap sudutnya, membungkus dua anak manusia yang terhubung oleh sebuah warisan kebaikan dari masa lalu. Di dalam hati Kania, benih-benih inspirasi mulai tumbuh, menantang dirinya untuk melihat kembali bagaimana ia akan menjalani hidup dan memimpin perusahaannya ke depan. Keheningan yang menyelimuti ruang kerja di lantai 15 itu terasa begitu tebal dan syarat akan emosi. Suara dengungan halus dari mesin pendingin ruangan seakan menjadi satu-satunya melodi yang menemani pergolakan batin yang sedang terjadi. Cahaya matahari sore yang berwarna keemasan mulai menyusup perlahan dari balik kaca jendela besar di belakang meja kerja, memantul pada permukaan kayu mahoni yang mengkilap dan menerangi wajah Rahmat yang masih menunduk. Aroma teh melati yang perlahan mendingin di dalam cangkir porselen, kini bercampur secara ganjil dengan aroma cairan pembersih kaca yang menguar dari lap di tangan sang office boy. Kania bersandar pada punggung kursi kulitnya yang empuk, membiarkan keheningan itu mengambil alih sejenak. Matanya tidak lepas menatap sosok pria berseragam biru muda di hadapannya. Sudut pandang Kania telah berubah sepenuhnya. Rahmat bukan lagi sekadar petugas kebersihan yang setiap pagi menyapa dengan menundukkan kepala dan menata ruangannya dalam kebisuan. Di matanya saat ini, Rahmat adalah monumen hidup dari kebaikan almarhum ayah dan ibunya. Pikiran Kania berkecamuk. Selama ini, ia disibukkan oleh laporan keuangan, grafik laba rugi, dan rapat pemegang saham, berpikir bahwa meneruskan perusahaan ini adalah satu-satunya cara untuk merawat warisan keluarganya. Namun, di dalam ruangan ini, Kania baru saja disadarkan bahwa warisan terbesar orang tuanya bukanlah aset miliaran rupiah, melainkan seberapa besar nyawa dan harapan yang telah mereka selamatkan. Kania menarik napas panjang, merasakan sejuknya udara yang mengisi paru-parunya, berusaha menenangkan debar jantungnya sendiri. "Pak Rahmat," panggil Kania, suaranya terdengar sedikit serak, namun diwarnai dengan ketegasan yang sangat lembut. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, menautkan kedua jemari tangannya di atas meja kerja. Rahmat mengangkat wajahnya perlahan. Sisa-sisa air mata masih membekas jelas di sudut matanya yang lelah dan mulai keriput. Tangannya yang kasar tanpa sadar meremas kuat lap microfiber yang sejak tadi digenggamnya, memperlihatkan kegugupan yang teramat sangat. "Ya, bukannya," jawabnya lirih. Suaranya bergetar, sedikit ragu seolah takut bahwa momen emosional yang baru saja berlalu telah membuatnya melewati batas profesionalisme pekerjaannya. Saya terus memikirkan apa yang baru saja Bapak ceritakan kepada saya," lanjut Kania. Pandangannya terkunci pada mata pria paruh baya itu. "Orang tua saya selalu mengajarkan, sejak saya masih sangat kecil, bahwa kebaikan itu seperti gema. Ia akan terus memantul dan kembali kepada kita dalam bentuk yang tidak pernah kita duga. Dan melihat Bapak berdiri di sini, bertahan melewati kejamnya ujian hidup berkat sedikit bantuan dari mereka puluhan tahun lalu, itu membuat saya sadar akan tanggung jawab saya sekarang." Rahmat terdiam. Jakunnya naik turun saat ia menelan ludah. Ia membetulkan posisi berdirinya dengan kikuk, menggeser tumpuan kakinya. "Bapak dan Ibu adalah malaikat bagi keluarga saya, Bu. Saya tidak akan pernah berhenti mendoakan mereka setiap sehabis salat. Saya hanya pekerja kasar, saya tidak punya harta untuk membalas budi," gumam Rahmat, menundukkan kepalanya lagi karena merasa tidak pantas menatap sang CEO terlalu lama. "Dan saya tidak ingin kebaikan itu berhenti hanya sampai di masa lalu, Pak." Kania menyela dengan cepat, matanya berbinar memancarkan tekad yang bulat. "Pak Rahmat, selama Bapak bekerja di sini membersihkan ruangan saya selalu memperhatikan pekerjaan Bapak. Bapak adalah orang yang sangat teliti, sangat disiplin, dan jujur. Tapi saya ingin tahu satu hal dari Bapak. Tolong jawab saya dengan jujur." Kania memberi jeda sejenak, membiarkan Rahmat kembali menatapnya. "Apa sebenarnya mimpi Bapak? Apakah Bapak memiliki keahlian atau minat lain yang mungkin selama ini terkubur hanya karena keadaan ekonomi yang memaksa?"
Pertanyaan itu membuat Rahmat tertegun hebat. Cengkeramannya pada lap di tangannya melonggar seketika, hingga kain itu hampir terjatuh ke atas karpet tebal. Ia menatap ujung sepatunya, yang kulitnya sudah terkelupas di beberapa bagian. Memori masa mudanya kembali berkelebat dengan menyakitkan di benaknya. Dulu saya sempat mengambil pendidikan diploma jurusan administrasi perkantoran dan pembukuan dasar, Bu. Ucap Rahmat ragu-ragu, seolah mengucapkan masa lalunya adalah sebuah pantangan. Tapi sebelum saya sempat lulus, ayah saya sakit parah. Biaya rumah sakit menumpuk. Saya terpaksa berhenti kuliah dan mencari pekerjaan apa saja. Kuli panggul, tukang sapu jalan, sampai akhirnya saya melamar menjadi office boy modern di sini demi menyambung hidup keluarga. Rahmat menghela napas panjang yang terdengar begitu berat. Sebenarnya, setiap kali saya mengelap meja kerja staf di luar sana, melihat layar komputer yang menampilkan tabel-tabel angka, hati kecil saya selalu merindukan hal itu. Saya suka menyusun laporan, menghitung angka, memastikan semuanya rapi. Tapi, ijazah SMA dan transkrip nilai yang tidak tuntas tidak ada harganya saat bersaing mencari pekerjaan tetap, Bu. Kania mendengarkan setiap patah kata itu dengan saksama. Ruangan itu kembali hening sejenak, hanya diisi oleh detak jarum jam dinding. Sebuah senyum tipis, namun syarat akan makna dan kelegaan, mulai mengembang di bibir Kania. Ia telah menemukan celah yang tepat, sebuah benang merah untuk melanjutkan rajutan kebaikan yang telah dimulai oleh ayah dan ibunya. Kalau begitu, hari ini dan pertemuan kita di ruangan ini sama sekali bukan sebuah kebetulan, ucap Kania tegas. Ia mendorong kursinya ke belakang, berdiri, dan berjalan memutari meja kerjanya yang besar. Ia berhenti tepat di hadapan Rahmat, mengabaikan segala sekat hierarki antara CEO dan petugas kebersihan. Departemen Logistik dan Pengadaan kita saat ini sedang melakukan restrukturisasi besar-besaran. Manajer logistik terus mengeluh bahwa mereka membutuhkan staf administrasi pendataan barang yang benar-benar jujur dan sangat teliti untuk mengelola pembukuan gudang utama. Jelas Kania. Suaranya mengalun pelan, namun penuh kepastian. Pekerjaan itu pada dasarnya tidak selalu membutuhkan selembar ijazah sarjana dari universitas ternama. Yang mereka butuhkan adalah integritas, loyalitas, dan ketelitian tingkat tinggi. Dua hal yang saya yakin 100% telah Bapak buktikan selama bertahun-tahun bekerja di gedung ini. Mata Rahmat membelalak. Napasnya seakan terhenti di tenggorokan. Ia menatap Kania dengan ekspresi bingung dan terkejut yang luar biasa, seolah wanita muda berwibawa di hadapannya ini sedang mengucapkan bahasa asing yang sama sekali tidak bisa dicerna oleh akal sehatnya. Bu, Ibu Kania, maksud Ibu, bagaimana? Tanyanya terbata-bata. Tangannya mulai gemetar tak terkendali. Saya menawarkan posisi staf administrasi logistik itu untuk Bapak, potong Kania dengan senyum yang semakin tulus. Bapak tidak akan lagi memakai seragam biru ini mulai Senin depan. Bapak akan memiliki meja sendiri, komputer sendiri, dan pekerjaan yang seharusnya Bapak lakukan sejak puluhan tahun lalu. Saya akan segera meminta bagian HRD untuk menyiapkan kontrak baru dengan penyesuaian gaji yang jauh lebih layak untuk Bapak dan keluarga. Melihat Rahmat yang masih terpaku, mematung dengan mulut setengah terbuka, Kania menambahkan dengan nada meyakinkan. Jika Bapak merasa ragu atau butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan software komputer atau sistem pendataan terbaru perusahaan, jangan khawatir. Perusahaan akan menanggung penuh biaya pelatihan khusus tambahan untuk Bapak sampai Bapak benar-benar mahir. Pertahanan Rahmat hancur berkeping-keping. Air mata yang sejak tadi mati-matian ditahannya akhirnya kembali tumpah, membasahi pipinya yang kasar. Tubuh rentanya bergetar hebat. Kedua kakinya tiba-tiba terasa lemas tak bertulang. Ia perlahan merunduk, nyaris berlutut mencium lantai, jika saja Kania tidak segera bergerak maju, dan menahan kedua lengan pria itu dengan kuat. Ya Allah, Bu Kania, astagfirullah. Saya tidak tahu harus membalas budi keluarga ini dengan cara apa lagi. Isak Rahmat pecah, suaranya tertahan oleh tangis haru yang menyayat hati. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, menutupi wajahnya yang basah dengan kedua tangan yang kapalan. Ini
Tawaran ini terlalu besar buat orang miskin seperti saya, Bu. Ibu terlalu baik. Sama persis seperti almarhum Bapak. Bapak tidak perlu membalas budi apapun kepada saya. Ucap Kania. Suaranya ikut bergetar. Pandangannya mengabur. Matanya sendiri mulai terasa panas dan dipenuhi oleh genangan air mata yang tak tertahankan. Ia mencengkeram bahu Rahmat, memberikannya kekuatan dan dukungan fisik yang nyata. Cukup buktikan bahwa kepercayaan ayah dan ibu saya di masa lalu, serta kepercayaan yang saya berikan hari ini, adalah keputusan yang tepat. Jangan sia-siakan bakat Bapak. Jadikan hari ini sebagai awal yang baru, Pak Rahmat. Untuk Bapak dan untuk keluarga Bapak di rumah. Rahmat perlahan menegakkan tubuhnya, mengusap kasar wajahnya, dengan lengan baju seragam birunya. Matanya merah. Namun untuk pertama kalinya dalam sekian dekade, Kania melihat ada seberkas cahaya kebanggaan dan harapan yang menyala terang di dalam pupil pria itu. Harapan yang sempat mati suri, kini bangkit kembali. Saya berjanji, Bu. Saya bersumpah demi Allah. Ucap Rahmat dengan suara yang berangsur-angsur mantap. Menatap langsung ke dalam mata Kania. Saya akan belajar siang dan malam. Saya akan bekerja sekeras mungkin, menjaga setiap sen barang perusahaan dengan nyawa saya. Saya tidak akan pernah mengecewakan Ibu, dan saya berjanji tidak akan mempermalukan nama baik almarhum Bapak, serta Ibu di surga. Sore itu, di bawah sapuan cahaya senja yang memeluk hangat seisi ruang kerja sang CEO, sebuah ikatan baru yang tak kasat mata telah terjalin dengan sangat kokoh. Bukan lagi sekadar ikatan profesional antara seorang pemimpin perusahaan dan bawahannya, melainkan ikatan kemanusiaan antara dua jiwa yang disatukan oleh rantai kebaikan tak berujung. Bagi Rahmat, momen ini adalah fajar yang akhirnya merekah setelah ia melewati malam yang teramat panjang dan melelahkan. Dan bagi Kania, saat ia menatap figura foto orang tuanya yang tersenyum dari atas meja, ia merasakan kedamaian yang luar biasa merasuk ke dalam dadanya. Ia tahu bahwa hari ini, ia telah membuat mereka tersenyum bangga dari keabadian.